VOC sampai dengan politik etis. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kekuasaan VOC di Indonesia. Dari tahun 1602 sampai 1800. VOC itu adalah singkatan dari Verenigd Oostindische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC di Indonesia itu, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam kongsi atau organisasi perusahaan. Akhirnya, atas prakarsa Prince Maurits, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut dengan Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 1. Tujuan didirikannya VOC itu untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, dan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. VOC juga mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktroi, di mana terdapat hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melawan perjanjian dengan raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Indonesia itu memberi peluang VOC untuk memonopoli perdagangan. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 4 kebijakan VOC. Yang pertama itu ada kontingentan atau kewajiban bagi rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Kedua itu ada Verplicht Leverantie atau penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan dan melarang menjual ke bangsa Eropa lainnya. Ketiga itu ada ekstirpasi atau menebang tanaman rempah penduduk agar produksi rempah tidak berlebihan. Selanjutnya itu yang keempat ada Honeytochen atau pelayaran honey. Pelayaran honey ini pelayaran petani yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk menguasai jalannya monopoli perdagangan. Selanjutnya itu ada VOC runtuh. Pada tanggal 24 Maret 1749, Raja Willem V ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi VOC. Hingga Heren 17 itu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja, maka kepentingan pemegang saham terabaikan. VOC juga terlilit banyak hutang, penurunan pendapatan, dan menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Para pegawai VOC mendapatkan kepentingan pribadi hingga VOC disebut sebagai Vergaan onder Corruptie, yang artinya itu tenggelam dalam korupsi. Saham dan kekuasaan daerah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. VOC dibubarkan. Selanjutnya itu ada kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang dinamakan kaum patriot. Mereka ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Dan Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintah baru bernama Republik Batak. Republik dipimpin oleh Louis Napoleon. Perkembangan politik Belanda mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Batak. Selanjutnya, Raja Willem V melarikan diri ke kota Kew di Inggris. Ia mengeluarkan pemerintah melalui surat. Surat ini disebut dengan surat-surat Kew. Isi suratnya itu adalah pemerintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya pada Inggris. Akhirnya, Louis Napoleon menunjukkan kaum patriot untuk memimpin pemerintah Belanda di Indonesia, yaitu Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang dikenal sebagai orang yang revolusioner. Daendels menjadi gubernur jenderal dari tahun 1808 sampai 1811. Ia itu mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, dan mengeluarkan kebijakan dalam beberapa bidang. Masa pemerintah Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Dalam pemerintahannya, ia sering memaksakan kehendak. Kesalahan terbesar Daendels adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk keuntungan diri sendirinya. Akibatnya itu Daendels dipecat dari jabatannya, yaitu Gubernur Jenderal.
Setelah Dendels dipecat, Louis Napoleon menunjukkan tokoh bernama Jenses untuk menggantikan Dendels. Jenses itu adalah politikus Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Afrika Selatan. Tahun 1806, Jenses terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. Jenses itu ditugaskan berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Dendels. Kinerja Jenses itu ternyata tidak sesuai harapan. Akibatnya, pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Jenses diserang oleh Inggris di Batavia. Lalu karena pasukan Jenses tidak dapat menahan serangan itu, tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai Inggris. Pasukan Jenses itu mundur ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jenses di bawah daerah Tuntang atau Salatiga. Pada tanggal 18 September, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Dalam perjanjian itu, Belanda mengakui kekalahannya. Ada Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawaran Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. Perkembangan kolonialisme di Inggris di Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816 dimulai dari Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkut Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Raffles itu memiliki 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus, dan tanaman adalah milik pemerintah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkan sistem sewa tanah atau land rent. Dengan ketentuan, petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Kedua itu harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah, dan yang terakhir itu ada pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Raffles adalah orang yang ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menjadikan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa berkembang dan produksi hasil bumi meningkat, yang membuat hidup rakyat membaik sehingga hasil penarikan pajak untuk tanah menjadi besar. Namun pada saat itu masih banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada masa itu, sehingga Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan keinginan atau idenya, yang artinya pada saat itu masa pemerintahan Raffles tidak ada perubahan dan rakyat Indonesia tetap menderita. Meski memberikan efek negatif kepada rakyat, ada hal positif juga dalam pemerintahan Raffles. Pertama itu ada buku yang berjudul The History of Java. Kedua itu mengangkut kembali Sultan Sepuh yang ditahan pada masa pemerintahan Dendels sebagai Sultan Yogyakarta. Ketiga itu ada Kebun Raya Bogor. Keempat itu ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi. Yang kelima itu dibentuknya perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintah Raffles dianggap kurang menguntungkan bagi Inggris, hingga akhirnya pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vandal. Tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa itu harus diserahkan kembali pada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1816 atau masa awal kekuasaan, kondisi ekonomi Belanda saat itu krisis karena banyak mendanai peran untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Tahun 1829 itu, Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda tentang sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda adalah dengan cara melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan. Tanamannya itu adalah tanaman yang laku di pasar dunia. Van den Bosch mengatakan tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem Van den Bosch itu dilakukan dengan cara menggunakan kaum pribumi untuk melakukan kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut bekerja, karena itulah akhirnya dimulai dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Usulan ini pun disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch pun diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sistem
tanam paksa itu adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Sistem tanam paksa membawa penderitaan kepada pribumi, maka maka ini melanggar hak asasi manusia. Namun Belanda mendapat keuntungan yang banyak. Sejak tahun 1831 sampai 1877, Belanda mendapat 832 juta gulden. Karenanya utang-utang VOC lunas dan benteng pertahanan pun dibangun kembali. Sistem tanam paksa memang memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Kelompok yang kontra adalah kelompok liberal dan kelompok yang pro adalah kelompok konservatif. Tahun 1860 terbitlah 2 buku yang membantu pemberhentian tanam paksa. Pertama itu ada Suikerkontrakten oleh Prinsen van der Vatty dan Max Havelaar oleh Edward Dekker. Karena buku inilah, sistem tanam paksa akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, yaitu kegiatan ekonomi di tanah jajahan diberikan ke pihak swasta. Sistem ini dinamakan sistem usaha swasta. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong perkebunan ekonomi dari meningkatkan kesejahteraan. Adapun latar belakangnya itu penyimpangan tanah paksa yang membawa penderitaan rakyat, perkembangan saham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia, dan adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Adapun kebijakan politik pintu terbuka itu pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan oleh ekonomi dan diserahkan kepada pihak swasta. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Penyediaan fasilitas yang menunjang perekonomian dan ditandatangani dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Selanjutnya itu pelaksanaan politik pintu terbuka. Ada perkebunan tembakau berada di Deli atau Sumatera Utara, Kedu dan Klaten, Jawa Tengah, Besuki, Kediri, dan Jamber, Jawa Timur, serta daerah sekitar kerajaan atau Vorstenlanden, Yogyakarta, dan Surakarta. Selanjutnya di perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa yang sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih bisa kita jumpai. Dan perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. Adapun dampak politik dari pintu terbuka itu bagi Belanda, yang pertama ada memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Ada hasil-hasil produksi perkebunan dan pengembangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Nah, selanjutnya itu ke pembahasan yang kedua itu mengenai tentang politik etis. Politik etis itu disebut juga dengan politik balas budi. Latar yang membelakangi politik etis itu karena kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Politik etis juga dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Broodschap. Van Deventer itu menerbitkan artikel yang berjudul An Erased Schuld atau Utang Kehormatan dalam jurnal The Gids pada tahun 1899. Van Deventer itu menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi, caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Dan pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis yang terdapat dalam program yang isinya itu ada edukasi, irigasi, dan emigrasi. Nah, penyimpangan politik etis yang pertama itu ada edukasi. Edukasi itu untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Selanjutnya ada irigasi. Irigasi itu hanya untuk mengairi perkebunan Belanda, dan emigrasi itu bukan untuk memeratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Jawa.
Adapun dampak dari politik etis itu, pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, memajukan kaum terpelajar atau cendekiawan yang memonopoli pergerakan nasional Indonesia, pemerataan penduduk Indonesia, dan meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.